Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Arif Farida, dosen etika profesi untuk program studi akuntansi. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah bahas nih RPS-nya. Apa aja yang akan kita bahas selama satu semester? 14 kali pertemuan kita akan bahas apa aja. Nah, sekarang kita akan coba bahas materinya satu persatu. Nah, untuk pertemuan pertama adalah pengertian tentang perilaku etika, pengertian etika profesi. Nah, pengertian ini akan kita bahas, tapi karena kemarin saya sempat lupa ya ngomongin tentang prosentase penilaian, saya akan sampaikan sekarang bahwa ada 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah UTS, yang kedua UAS, itu masing-masing 25%. Terus ada kuis. Nah, kuisnya ini kan kemarin ada di pertemuan ke-7 sama pertemuan ke-14. Nah, pertemuan 7 sama 14 ini ada kuisnya. Kuisnya adalah kuis dari materi 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Terus yang kuis pertemuan 14 itu adalah pertemuan setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-13. Atau pertemuan kedua terakhir kayak gitu ya. Nah, itu porsinya adalah 30 sampai 35. Saya kasih 35%. Sedangkan untuk tugas kan ada pertemuan di 14 itu atau pertemuan terakhir itu ada tugas kelompokan kan gitu. Nah, itu porsinya 10%, sedangkan ada keaktifan sebesar 5%. Kayak gitu. Jadi teman-teman, karena porsi untuk kuis sangat tinggi yaitu 35%, plus minus ada 12 materi yang akan kita kuiskan, maka teman-teman jangan sampai kelewat untuk kuis ya. Nah, biasanya nanti kuis waktunya bukan pas jamnya, tapi akan kita kasih waktu yang mungkin agak longgar. Jadi teman-teman persiapkan, tetap belajarnya pertemuan, jangan sampai dirapel di akhir, takutnya nanti malah overload gitu ya. Nah, sebelum kita sampai di pertemuan 1, materi pertemuan 1, pastikan teman-teman punya sumber untuk pembelajaran. Nggak membatasi buku apapun, cuman kita fokusnya di buku Etika Profesi Akuntansi miliknya IAI. Kenapa? Karena IAI ini adalah salah satu lembaga yang menaungi profesi akuntansi gitu. Jadi dia kayak komunitas. Jadi komunitas tentang profesi akuntansi ada di sana, misalnya sebagai akuntan, sebagai auditor, sebagai konsultan pajak, atau sebagai profesi accounting lainnya, itu juga diatur di IAI. Jadi beberapa profesi akuntansi itu diatur di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman itu dapat referensinya dari internet, kan nggak membatasi banget kan, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa proses pembelajaran bukan berarti ketika jam kuliah, tapi teman-teman bisa belajar dimanapun, kapanpun, bisa mengasah, mengimprove dirinya teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan bahas ke pengertian etika profesi. Langsung thank you aja ya slide-nya. Oke. Kita mulai. Teman-teman pernah nggak sih dengar kata etika? Kalau misalnya kita di rumah, etikanya jangan gitu dong, kayak gitu. Apalagi orang Solo ini super lembut gitu kan ya. Jadi kayak misalnya apa-apa tuh ada aturannya, ada kebudayaannya, ada normanya, ada moral yang mengikat diri seseorang kayak gitu. Nah, salah satu contoh misal, kalau kita ngomong sama orang tua, nggak boleh dengan nada tinggi. Atau kalau kita mau makan, mendahulukan yang lebih tua dulu. Nah, misalnya itu adalah salah satu contoh dari turun-temurun dari sesepuh kita, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu etika. Sedangkan kalau kita jalankan, itu adalah etiket. Jadi etika yang kita lakukan, itu adalah etika. Jadi perilaku kita, apa yang kita lakukan. Nah, etika ini sebenarnya sangat banyak banget, sangat mendasar di Jawa. Jadi kalau yang saya tahu ya, saya dari Jawa Timur, kalau misalnya makan, nah
Makan ini misalnya kalau habis makan, kalau mau nambah lagi ada ya itu, tapi nggak mesti harus di Jawa Timur semuanya, nggak semuanya seperti itu. Kalau misalnya kita mau makan nambah lagi, itu masih ada yang disisain sedikit kayak gitu. Ternyata yang seperti itu saya pernah ngalami cerita teman ya, saya lupa ya dari mana gitu ya, temannya dia, jadi temannya teman, dia itu cerita kalau misalnya justru kalau mau nambah makan itu harus dihabiskan dulu. Nah, berarti etika ini sebenarnya berlaku hanya di komunitas tertentu aja, nggak mesti yang di tempat kita itu benar, di tempat lain itu benar juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Etika profesi sama etika, apa sih bedanya? Apa hubungannya dari kedua hal tersebut? Kita bahas di pengertian etika profesi. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran mata kuliah etika profesi. Kenapa sih etika profesi itu harus dipelajari dalam kuliah? Bukankah kita kalau misalnya sopan sama orang tua udah selesai? Itu bukankah suatu etika yang sudah kita terapkan selama ini gitu ya? Terus yang kedua, manfaat mengetahui etika profesi. Setelah kita belajar mengenai etika profesi, setelah kita tahu apa itu etika profesi, manfaat apa yang akan kita peroleh gitu. Dalam hal kita sebagai profesi, sebagai karyawan, profesi kita sebagai pembisnis. Nah, pembisnis ini bisa jadi bisnis jasa atau bisnis apapun kayak gitu ya. Jadi nggak mesti harus bisnis itu dagang barang, enggak. Tapi bisnis di sini bisa juga dalam bentuk jasa kayak gitu. Nah, profesi. Apa sih profesi itu? Kita sering banget dengar profesi. Kita sering dengar sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter, sebagai seorang arsitek, sebagai auditor, sebagai akuntan dan lain-lain. Itulah profesi. Kalau kita jalankan sendiri, misalnya kita membuka jasa konsultan akuntansi gitu ya, sebagai jasa konsultan pajak dan lain-lain, maka kita berprofesi dalam bisnis. Jadi kita terjun langsung di sana. Tapi kalau misalnya kita sebagai karyawan, kita berprofesi dalam bisnis sebagai karyawan, itu punya beberapa etika yang harus dipatuhi. Bisa etika atau aturan dalam profesinya dia sebagai karyawan accounting. Saya nggak boleh memalsukan laporan keuangan. Saya nggak boleh mencatat itu telat. Saya harus mencatat berdasarkan real transaksi gitu ya. Nah, itu bagian dari etika profesi sebagai seorang akuntan. Ada lagi, di perusahaan punya aturan nggak boleh telat. Seragamnya hari Senin apa, Selasa apa, sampai Jumat apa. Pulang kerja jam berapa, harus pakai sepatu yang seperti apa. Nah, itu bagian dari aturan atau etika baik di profesi sebagai accountingnya dan profesi sebagai karyawan perusahaan. Nah, apapun profesi kita, tentunya baik tertulis maupun tidak tertulis, itu pasti ada aturannya. Ya, profesi kita. Misal profesi kita adalah sebagai pedagang apa gitu ya. Nah, maka kita nggak boleh curang, misalnya mengurangi timbangan. Nah, itu sebenarnya etika gitu kan. Nah, kita nggak boleh mengurangi timbangan. Itu berarti etika. Tapi kalau kita lakukan, berarti itu adalah perilaku etiket kita gitu. Perilaku atau penerapan dari etika yang sudah sudah ada sejak dulu misalnya kayak gitu, walaupun tidak tertulis. Terus pengertian dari etika. Nah, etika seperti tadi ada yang bilang bahwa itu adalah suatu aturan, bahwa itu adalah suatu norma, itu adalah moral di dalam masyarakat, moral dalam komunitas kayak gitu ya. Nah, secara kata ahli gitu ya. Ada yang bilang bahwa etika profesi itu adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik benar maupun salah gitu ya, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik aturan yang harus ditinggalkan maupun aturan yang harus dilakukan. Misal, kita sebagai karyawan ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misal, kita itu sebagai karyawan boleh melakukan cuti, misal aturannya gitu ya.
Oke, berarti itu adalah aturan yang boleh diambil. Maksudnya cuti itu boleh dilakukan. Tapi tidak lebih dari 1 minggu, misal, atau 7 hari kerja. 1 kali pengambilan cuti tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Nah, berarti ada aturan yang boleh dilakukan yaitu cuti, dan harus ditinggalkan yaitu tidak boleh dari 7 hari. Sebagai mahasiswa misal, ada aturan yang harus dilakukan, bahwa mahasiswa nggak boleh menggunakan kaos ketika kuliah. Contoh, tapi nggak menutup kemungkinan kalau zaman sekarang mahasiswa itu pakai kaos, tapi kaosnya pun juga ada yang harus sopan gitu ya. Nah, di sini boleh pakai kaos tapi yang berkerah gitu kan. Larangannya adalah tidak boleh pakai kaos, berarti itu adalah larangan etika, aturan yang dilarang. Sedangkan aturan yang diperbolehkan adalah boleh pakai kaos tapi yang berkerah, misal kayak gitu. Nggak boleh telat, berarti hal yang harus ditinggalkan. Nah, kalau kuliah kita sekarang ini kan online ya, bisa diakses setiap saat atau di mana aja gitu ya, sesuai jadwalnya, di mana aja teman-teman berada gitu kan. Nah, nggak mesti teman-teman harus mandi dulu, nggak mesti harus teman-teman itu pakai baju batik, terus tidak mesti harus pakai minyak apa gitu kan, nggak mesti harus kayak gitu. Tapi teman-teman bisa menjalankan semua aktivitas kuliah itu di mana aja. Jadi dengan adanya etika, misalnya kita kuliah dengan cara rebahan, tidak masuk nih, tidak sopan, karena bukan tidak sopan ya, kalau kita belajar pakai sambil tiduran, mungkin ada ya anak yang kalau sambil tiduran itu nggak sopan, kata ibu kayak gitu. Belajar pakai tiduran itu nggak sopan, maka itu suatu etika sebenarnya, aturan gitu, walaupun itu nggak tertulis. Terus setelah kita mengetahui etika, terus sekarang kita coba belajar mengenai fungsi dari etika. Nah, tadi kita bahas etika, sekarang etika profesi. Etika aturan, profesi adalah profesi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, berarti aturan pekerjaan, aturan profesi kita, aturan pekerjaan kita, gitu kan? Nah, aturannya sih selama ini aku boleh kok Bu kuliah di kelas A itu pakai kaos, nggak apa-apa, misalnya kayak gitu. Ya udah, jalankan aja, nggak apa-apa. Sebagai profesi sebagai mahasiswa, walaupun itu bukan profesi ya, statusnya sebagai mahasiswa, misal boleh loh pakai kaos misalnya gitu. Udah, jalankan aja selama nggak melanggar gitu kan. Nah, setelah kita tahu adanya aturan, adanya etika, fungsinya adalah sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Moral, aturan juga. Setelah kita tahu aturannya jelas seperti ini, sedangkan moralnya orang itu berbeda-beda. Misal, saya pendatang dari Jawa Timur, berbaur dengan orang Kalimantan, berbaur dengan orang Sumatera, orang Solo sendiri, orang Jogja, dan lain-lain. Misal kayak gitu, itu kan perilakunya beda-beda ya, moralnya sendiri-sendiri. Menurut mereka benar, belum tentu menurutku benar, kayak gitu. Nah, di sini kalau kita sudah tahu etika yang berlaku di lingkungan kita, di mana kita berada, maka akan menjadi acuan kita dari berbagai sumber kegiatan tadi, dari sumber orang-orang tadi. Kalau Jogja tuh seperti ini etikanya, Kalimantan seperti ini, Sumatera seperti ini, Jawa Timur seperti ini, Solo seperti ini, tapi tempat kita ada di Solo. Jadi setelah kita tahu etikanya Solo seperti apa, maka kita akan berbaur dengan etika Solo itu. Jadi dengan berbagai tadi moral yang ada, maka kita akan mengambil moral yang berlaku di mana kita berada. Gitu. Sebagai profesi juga, kita misal sebagai accounting. Nah, kita pernah jadi konsultan pajak, auditor, terus accounting, jasa buka accounting. Nah, kita pernah kerja di 3 ini. Tapi saat ini kita bekerja sebagai dosen, misal kayak gitu. Nah, etika mana yang harus kita lakukan? Otomatis etika dosen. Tapi tidak menghilangkan hal-hal positif dari etika-etika yang lainnya. Misal, seorang auditor itu harus bisa memberikan jasa asuransi atau bisa menjamin bahwa laporan keuangan ini real, dibuat apa adanya. Itu kan salah satu jasa yang diberikan oleh auditor, yaitu jasa asuransi. Terus seorang akuntan, dia membuat laporan keuangan sesuai dengan transaksi dan bukti transaksinya. Terus pajak, dia melaporkan sesuai real dari transaksinya, pendapatannya berapa. Nah, itu kan hal-hal positif ya. Kita sebagai dosen, berarti
hal positif dari etika-etika yang ada di profesi sebelumnya bisa kita bawa ke profesi dosen, tapi bukan untuk diterapkan bahwa saya harus mengaudit, bahwa saya harus membuat laporan pajak, bukan, tapi bisa menyalurkan etika-etika yang profesi lainnya tadi kepada mahasiswa, misalnya kayak gitu. Nah, terus etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dengan etika yang baik, otomatis kita tuh akan bisa kelihatan lebih baik. Kalau misalnya saya tipenya ngomongnya cerewet, saya tipenya ngomongnya keras, orang Solo ini lembut-lembut. Kalau saya bawa kebiasaan saya ke Jawa Timur, ke Solo seperti saat inilah, otomatis teman-teman yang mendengarkan saya saat ini itu akan merasa, Bu Farida kok cepet banget sih ngomongnya, Bu Farida kok keras banget sih ngomongnya, kayak gitu ya. Kalau misalnya suatu saat kita ketemu di kelas, mungkin suasananya akan berbeda daripada sekarang gitu ya. Nah, terus orientasi etis diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dan suasana pluralisme. Jadi etis itu yang benar, berorientasi pada perilaku yang benar gitu. Nah, benar ini balik lagi, belum tentu benar di satu tempat itu benar juga di tempat lainnya. Oke, norma yang mengatur etika manusia. Ada banyak norma, banyak aturan. Yang pertama hukum di sini misalnya undang-undang. Terus norma agama yang kita anut itu apa? Terus norma moral, ini biasanya norma yang kayak misalnya kebawaan dari terdahulu, jadi sudah turun temurun kayak gitu. Terus norma sopan santun, jadi perilaku kita. Nah, etika dan etiket sudah tadi saya sampaikan bahwa etika itu adalah moralnya, aturannya, sedangkan etiket itu adalah bentuk implementasi dari aturan tersebut. Nah, perbedaan dari etika dan etiket di sini. Etiket itu menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, perbuatannya. Terus untuk pergaulan, berkomunikasi dengan orang lain, bersifat relatif, belum tentu menurut saya benar, di wilayah saya benar, di komunitas saya benar, di Jawa Timur itu benar, tapi di Jawa Tengah juga benar, belum tentu. Jadi ada beberapa hal yang bersifat relatif, jadi kita agak fluktuatif lah, maksudnya jadi nggak menganggap apa yang kita ikuti selama ini tuh harus diikuti oleh orang lain benar juga. Apa yang saya ikutin selama ini salah, maka harus diikutin oleh orang lain salah juga, kayak gitu. Terus faktor, dan ternyata orang bisa melanggar etika tadi kan nggak selamanya dilakukan. Kayak saya sendiri, misal karena saya makan mungkin ya kalau di wilayah saya, di lingkungan saya, di keluarga saya itu kalau mau makan misal disisain dulu dikit, tandanya itu mau nambah, misalnya kayak gitu kan. Nah, saya melanggar, saya habisin dulu baru nambah karena saya takut nanti nggak habis. Jangan-jangan kalau saya nambah duluan ini belum habis, jangan-jangan setelah saya makan ini terus minum dikit udah kenyang, kayak gitu kan. Nah, itu berarti karena adanya faktor kebutuhan individu dari saya sendiri. Atau kalau yang ekstrim tuh karena saya ini butuh uang mepet misalnya gitu. Saya sebagai accounting, saya bisa memasukkan laporan keuangan. Jadi kebutuhan dari diri sendiri, dari pribadi masing-masing manusia, kayak gitu. Tidak ada pedoman. Sebagai karyawan misalnya saya kerja di perusahaan gitu ya, nggak ada aturan atas profesi saya sebagai accounting. Terus tidak ada juga aturan dari perusahaan accounting itu harus seperti apa, staff accounting itu harus seperti apa, nggak ada aturan sama sekali. Jadi seseorang itu bisa melanggar etika gara-gara seperti tadi, cuman berdasarkan lisan tapi nggak ada tulisan. Kalau misalnya karyawan kan, kalau perusahaan kan besar ya, kalau nggak ada tulisan takutnya yang selama ini berjalan padahal itu salah dilakukan terus, misalnya jadi nggak ada aturan gitu, nggak jelas aturannya seperti apa. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi, yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dikoreksi. Jadi kalau misalnya saya kerja di perusahaan, terus selama ini saya telat kerja, harusnya jam 8, tapi saya masuk jam 8.10, jam 8.30, ya udah fine-fine aja, bosku nggak akan pernah menegur, terus saya pun juga nggak akan pernah dapat punishment apapun, kayak gitu. Ya udah dibiasa seperti itu. Jadi nanti karyawan lainnya juga melakukan seperti itu. Jadi suatu hal yang sudah biasa dilakukan padahal itu salah.
itulah yang menyebabkan etika itu dilanggar. Lingkungannya tidak etis, jadi lingkungan yang tidak mendukung terbentuknya etika, kayak gitu. Perilaku dari komunitas itu sendiri dan perilaku atasan, balik lagi, namanya atasan itu sebagai contoh kita. Pernah nggak sih kalau kita itu, bagi teman-teman yang mungkin udah kerja atau mungkin teman-teman waktu SMA itu ada gurunya yang on time banget datangnya, terus kita telat gitu. Nah, kira-kira kita itu besoknya pertemuan 3, 4, dan 5 dan seterusnya itu akan telat terus atau kita akan mencoba mengurangi telat kita gitu. Jadi kalau misal karyawan atasannya udah on time banget nih, kita pasti ada rasa kayak pekewoh lah, ada rasa sungkan, rasa malu atau mungkin gak enak ya sama atasan kalau misalnya atasannya udah datang sedangkan kita belum datang, misal kayak gitu. Terus ada beberapa sanksi yang diberikan bagi pelanggar etika. Yang pertama, sanksi sosial. Sanksi sosial di sini jadi kayak saya itu melakukan kesalahan di lingkungan saya. Ya udah, nggak ada hukuman apapun kecuali mestinya nggak ada hukuman penjara atau lain-lainnya. Hukumannya ya udah ya, jangan diulangin lagi kayak gitu. Misal, nah itu adalah sanksi sosial. Atau mungkin rasa nggak nyaman tadi, itu adalah sanksi sosial kita juga. Yang kedua adalah sanksi hukum. Nah, sanksi hukum di sini yang baru sanksi yang diberikan apabila kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa merugikan orang lain, termasuk merugikan negara. Misal, kalau sebagai etika profesi, sebagai accounting gitu ya, dia nggak boleh memasukkan laporan keuangan transaksi. Kalau misalnya 5 juta ya udah ditulis 5 juta berdasarkan nota, berdasarkan realnya seperti apa, fakta transaksinya seperti apa gitu. Ternyata dia buatnya 15 juta, kan tinggal nambah angka 1 tok di depan 5 gitu kan. Nah, ya seperti itu ternyata bisa merugikan perusahaan. Yang 10 jutanya masuk kantong, yang 5 jutanya itu dikeluarkan kepada pihak ketiga karena adanya transaksi. Nah, itu ternyata diketahui oleh perusahaan, terus itu merugikan perusahaan sehingga akan terjadi muncullah sanksi hukum kayak gitu. Nah, sekian pertemuan pertama kita tentang pengertian etika profesi sekaligus beberapa manfaat atau fungsi setelah kita mengetahui etika profesi itu seperti apa. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Semangat belajar, mohon maaf apabila salah kata. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.